Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel Kanjeng Sunan. Tempatnya kita belajar soal cinta, hubungan, dan cara memahami karakter manusia. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang seru banget. Gimana sih cara PDKT sama cewek? Khususnya pakai teknik menyamakan frekuensi. Buat kamu yang sering bingung gimana caranya, mulai obrolan tanpa kelihatan kaku atau aneh, ini wajib kamu tonton sampai habis. Bayangin deh, kamu lagi di kantin, lihat cewek cantik duduk sendiri, dan kamu pengen banget ngajak ngobrol. Tapi, langsung bingung. Gimana ya caranya biar nggak ditolak? Nah, tenang aja. Karena di video ini aku kasih trik praktis, simple, dan dijamin bikin kamu lebih percaya diri. 1. Kenapa menyamakan frekuensi? Itu penting? Teman-teman, kalau ngomongin PDKT, salah satu kuncinya adalah membangun kenyamanan. Cewek itu biasanya suka sama cowok yang bisa bikin dia merasa nyambung. Nah, teknik menyamakan frekuensi ini adalah cara untuk bikin dia merasa nyaman dan nggak terintimidasi. Menyamakan frekuensi berarti kamu mencari hal yang sama-sama kalian sukai atau alami. Misalnya, makanan yang lagi kalian pesan, tempat yang sering kalian datangi, atau suasana di sekitar kalian. Kenapa ini penting? Karena manusia itu cenderung lebih suka dengan orang yang punya kesamaan. Dengan menyamakan frekuensi, kamu menciptakan koneksi yang alami dan nggak terkesan memaksakan. 2. Langkah-langkah PDKT dengan menyamakan frekuensi. 1. Observasi situasi. Sebelum mulai ngobrol, perhatikan dulu situasinya. Misalnya, kalau di kantin, lihat apa yang dia makan atau minum. Kalau di taman, perhatikan apa yang sedang dia lakukan, seperti baca buku atau dengerin musik. Dari sini, kamu bisa cari bahan untuk memulai percakapan. 2. Mulai dengan icebreaker. Contohnya, kalau dia lagi makan nasi goreng, kamu bisa bilang, "Wah, nasi goreng di sini favoritku banget. Kamu juga suka?" Kalimat ini santai, nggak terlalu personal, tapi cukup untuk membuka obrolan. 3. Cari kesamaan dan tunjukkan ketertarikan. Kalau dia merespons positif, lanjutkan dengan topik yang lebih personal tapi tetap santai. Misalnya, aku biasanya pesen yang pedas. Kamu lebih suka pedas atau yang manis-manis? Kalimat ini bikin dia merasa dihargai karena kamu tertarik sama preferensinya. 4. Bangun obrolan yang ringan dan mengalir. Hindari pertanyaan yang terlalu berat. Fokus ke obrolan yang ringan tapi seru. Misalnya, tanya soal tempat makan favorit atau pengalaman lucu saat makan di luar. 5. Tutup dengan tindakan lanjutan. Kalau obrolan mulai seru, jangan lupa buat ambil langkah berikutnya. Misalnya, next time, aku boleh minta rekomendasi menu favoritmu? Kayaknya seru kalau bisa coba makanan baru. Kalimat ini bisa jadi cara halus buat tukar kontak atau janjian ketemu lagi. 3. Contoh praktik langsung. Contoh 1. Situasi di kantin. Ketika kamu lihat dia makan nasi goreng sambil main HP, kamu amati dulu, nasi gorengnya bagaimana yang dia pesan, cara pegang sendoknya, cara duduknya, dan cara pegang HP-nya. Kemudian cari tempat duduk yang berdekatan dengan dia, alias dia bisa melihatmu dengan jelas. Kemudian kamu pesan nasi goreng persis seperti pesanan dia. Cara pegang sendok, cara pegang HP, dan cara duduk kamu samakan dengan seperti caranya dia. Maka tanpa dia sadari, wanita itu pasti tersenyum padamu dan merasa nyaman. Berada di dekatmu karena alam bawah sadarnya, merasa mendapat pembelaan darimu. Kemudian ajaklah atau sapalah dia dengan bahasa santai. Nasi goreng di sini emang terkenal enak, ya? Aku sering banget ke sini, tapi nggak pernah coba yang kayak kamu pesen. Spesial ya? Kalau dia tersenyum dan merespons, "Oh iya, ini yang spesial, enak banget." Berarti dia sudah nyaman sama kamu. Obrolan seperti ini ringan, tapi bisa membuka jalan buat pembicaraan lebih lanjut. Contoh 2, situasi di taman. Dia duduk sambil baca buku. Kamu bisa bilang, "Bukunya menarik, ya? Aku lihat judulnya, kayaknya seru. Aku juga suka baca buku yang genrenya mirip yang lo baca." Kalimat ini bikin dia merasa dihargai karena kamu menunjukkan ketertarikan pada apa yang dia lakukan. 4. Kesalahan yang harus dihindari. Guys, selain tahu cara mendekati, penting juga tahu apa yang harus dihindari. Ini beberapa kesalahan yang sering bikin PDKT gagal. 1. Terlalu agresif. Jangan langsung nanya hal-hal pribadi. Biarkan pembicaraan mengalir secara natural. 2. Memaksakan topik. Kalau dia nggak tertarik dengan topik yang kamu bahas, jangan dipaksakan. Beralihlah ke topik lain yang lebih relevan. 3. Mengabaikan bahasa tubuh. Kalau dia terlihat tidak nyaman atau sibuk, jangan memaksakan obrolan. Bagian 5. Kunci keberhasilan PDKT. PDKT yang berhasil itu nggak cuma soal keberanian, tapi juga soal bagaimana kamu bisa membuat dia merasa nyaman. Ingat, komunikasi yang baik adalah tentang mendengarkan, bukan cuma bicara. Jadi fokuslah untuk memahami dia, bukan hanya untuk membuat dia terkesan.
Teman-teman, itu tadi cara PDKT dengan teknik menyamakan frekuensi. Teknik ini sederhana, tapi kalau kamu praktikkan dengan benar, hasilnya bisa luar biasa. Jangan lupa, PDKT itu soal menciptakan kenyamanan, bukan memaksakan diri. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya seputar cinta dan hubungan. Kalau kamu punya pengalaman PDKT seru atau trik lainnya, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.